Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Maufiroh. Saya mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Praktikum kali ini tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan respon terhadap rangsangan dari lingkungan dan bersifat pasif atau tidak memerlukan perpindahan tempat. Gerak ini terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor atau karena pengaruh rangsangan seperti cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Gerak pada tumbuhan ada 3. Yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasti, dan yang ketiga gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti yaitu gerak tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Jenis tanaman yang dipakai untuk pengamatan yaitu bunga putri malu. Saya melakukan sentuhan halus, reaksinya daun menutup dengan lambat. Yang kedua, saya melakukan sentuhan sedang, daun menutup dengan kecepatan sedang juga. Untuk yang terakhir, saya melakukan sentuhan kasar. Reaksi daun putri malu yaitu daun menutup dengan cepat. Gerak yang kedua yaitu gerak niktinasti. Salah satu jenis gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan gelap atau suasana malam hari. Ada 2 perlakuan pada tanaman putri malu. Yang pertama, putri malu diletakkan di tempat terang dan terbuka. Dan tanaman kedua, putri malu diletakkan pada tempat tertutup yaitu ditutup dengan kardus yang kedap cahaya. Setelah putri malu diletakkan di tempat tertutup atau kedap cahaya dan didiamkan selama setengah jam, daun-daun putri malu tersebut mengatup. Hal yang menyebabkannya sama seperti yang terjadi pada saat gerak tidur pada tumbuhan putri malu. Dan yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif. Gerak tumbuhan yang menjauhi pengaruh gravitasi bumi. Contohnya, pertumbuhan batang yang tumbuh ke atas menjauhi tanah. Pertama, saya mulai menyiapkan biji kacang tanah untuk ditanam. Saya ambil sekitar segenggam biji, lalu merendamnya dalam wadah yang berisi air. Beberapa biji mengapung, tapi yang tenggelam saya ambil karena itu tanda bijinya bagus. Setelah memilih, saya rendam biji-biji yang tenggelam semalaman. Langkah selanjutnya, saya menyiapkan beberapa gelas plastik bekas, lalu membersihkannya hingga tidak ada sisa-sisa kotoran dan air. Setelah bersih, saya lubangi bagian bawah gelas dengan paku atau benda tajam untuk membuat drainase, agar kelebihan air tidak menggenang. Selanjutnya, saya melakukan pelabelan pada pot gelas aqua bekas. Cara peletakannya, pot B secara horizontal atau arah mendatar, sedangkan pot A dibiarkan berdiri atau vertikal. Lalu saya menyiapkan media tanam, yaitu tanah, kemudian saya tanam benih kacang tanah pada pot tersebut. Tiap pot saya tanami 3 biji kacang tanah. Media tanam kemudian ditutup kembali dengan tanah secara merata, disiram menggunakan air secukupnya untuk menjaga kelembaban, dan selanjutnya diletakkan di area yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung. Pada hari kedua, pot A dan pot B tidak ada perubahan yang terlihat. Di hari ketiga, pot A media tetap lembab, belum ada tanda pertumbuhan, sedangkan pot B permukaan tanah sedikit terangkat. Hari keempat, pada pot B, tunas mulai muncul dari permukaan tanah. Tunas tumbuh kurang lebih 1 cm di atas permukaan tanah. Di hari kelima dan keenam, tunas tetap tumbuh namun belum muncul daun. Dan hari ketujuh, pada pot B, tunas tampak lebih tegak namun daun belum muncul. Sedangkan pada pot A, sampai dengan hari ketujuh, tidak ada tanda pertumbuhan.
Kondisi ini diduga disebabkan oleh tekstur tanah yang terlalu padat, sehingga menghambat proses penetrasi akar dan munculnya tunas di permukaan media tanah. Thanks for watching, semoga bermanfaat.